semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Putri Safina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 224111074 dari kelas manajemen 22B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang meliputi identifikasi, penilaian, dan perbandingan dari laporan finansial yang telah disusun sebelumnya. Singkatnya, laporan finansial yang disusun kemudian dilakukan evaluasi terhadap laporan pada tahun-tahun sebelumnya untuk didapatkan perbandingan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Mengapa analisis laporan keuangan harus dilakukan? Analisis atau pengamatan dilakukan supaya pemilik usaha mengetahui dengan baik kondisi finansial bisnis yang sedang dijalankan. Tak hanya pemilik perusahaan, analisis tersebut juga penting sebagai informasi kepada jajaran direksi dan para investor. Selain itu, analisis laporan finansial dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan. Analisis tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca arus kas, hingga perubahan modal dan catatan. Tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, sebagai salah satu bahan pertimbangan para investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Yang kedua, menyediakan berbagai informasi yang berkaitan tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang berikut dengan bunga yang dibebankan. Yang ketiga, sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para supplier, perusahaan wajib melakukan evaluasi kondisi finansial. Kemungkinan, keuntungan dari para pemasok sekaligus kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab. Yang keempat, analisis laporan keuangan juga dipakai untuk mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kemampuan para pelanggan dalam memenuhi semua kewajiban. Yang kelima, mendapatkan informasi tentang prospek suatu perusahaan. Yang keenam, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam memutuskan besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Yang ketujuh, menentukan bagaimana perkembangan suatu perusahaan dan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan atau strategi perusahaan. Lalu yang terakhir, dapat dijadikan acuan untuk mengetahui besarnya kerugian atau masalah perusahaan lainnya. Jenis-jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis, yang pertama ada neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan
Situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung? Biasanya, ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Dan yang terakhir ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Ada analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Lalu ada analisis tren dan indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebutnya juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Lalu yang berikutnya ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode. Lalu ada analisis sumber penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Lalu ada analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya, laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Lalu ada analisis break-even. Analisis titik impas atau break-even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. Lalu ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor. Lalu analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai
Ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Lalu yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi di sini kesimpulannya adalah melakukan analisis pada setiap laporan keuangan adalah hal penting untuk mengetahui transparansi keuangan lebih baik. Dengan analisis yang dilakukan secara teratur, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam setiap laporan keuangan akan lebih kecil. Untuk memudahkan Anda dalam membuat laporan keuangan secara cepat dan minim kesalahan, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur untuk membuat laporan keuangan secara otomatis secara akurat online. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada penuturan yang kurang tepat dalam materi yang saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, and thank you for watching.